Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu ini, kesempatan ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya baca ayat 1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, dampak Yesus dimuliakan. Dampak inaugurasi Yesus Kristus. Apa dampaknya bagi murid-murid termasuk juga bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya ketika Yesus dimuliakan, ketika kita melihat orang lain dan akhirnya mereka memuliakan nama Yesus, ketika ada peristiwa-peristiwa di mana terjadi sesuatu yang di dalamnya Yesus dimuliakan, apa dampak yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai umat? Atau dengan kata lain, bagaimana reaksi kita ketika Yesus dimuliakan? Itu yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Ada dua hal yang saya amati yang menjadi dampak dalam kehidupan secara khusus Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika mereka melihat dan mengalami Yesus dimuliakan, ketika mengalami inaugurasi dari Yesus Kristus. Yang pertama dalam ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, lihatlah betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya. Jadi dampaknya, pengaruhnya bagi kita ketika kita melihat Yesus dimuliakan dalam hidup kita, tapi juga dalam kehidupan orang lain. Harusnya kita berbahagia. Sama seperti Petrus, Tuhan betapa bahagianya kami. Harusnya kita juga berkata betapa bahagianya kami ketika melihat Yesus dimuliakan oleh orang lain. Ketika handai tolan sobat kenalan kita, saudara-saudara seiman kita memuliakan Yesus. Baik dengan bibir mulut mereka tapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Yesus. Harusnya kita meresponinya dengan kita bahagia. Kita bangga. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita berbahagia ketika Yesus dimuliakan, ketika Yesus mengalami inaugurasi, kita harus berbahagia. Dan itu yang harus kita responi ketika Yesus dimuliakan. Dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun. Ketika Yesus dimuliakan dengan kata-kata, dengan perbuatan yang nyata, dengan suatu peristiwa-peristiwa heran yang menakjubkan, yang di dalamnya Yesus dimuliakan, kita harus berbahagia seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang kedua, masih dalam ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika melihat inaugurasi Yesus, ketika Yesus dimuliakan, mereka berkata, jika engkau mau, biarlah kudirikan. Di sini kita melihat dampak kedua dari Yesus dimuliakan adalah ada kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan.
Ada kemauan dari kita untuk berkata, Tuhan, kami mau berbuat ini kalau Engkau berkenan. Kalau Engkau menghendaki, kami akan melakukan ini. Kami akan mewujudkan ini. Itu yang dilakukan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan itu pun yang perlu kita contohi dan teladani dalam hidup kita ketika Yesus dimuliakan oleh sanak saudara kita. Ketika Yesus dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan nyata dari orang lain. Itu harusnya melahirkan suatu kerinduan kepada kita sebagai umat untuk juga berbuat sesuatu bagi Tuhan. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Kulelia. Mungkin kita tidak seperti Petrus yang mau mengatakan mau mendirikan kemah. Tapi mungkin kita akan berkata, Tuhan, ketika kami melihat Engkau dimuliakan, kami merasa bahagia. Dan itu juga kami punya kerinduan. Supaya kami bisa membangun gereja di tempat ini. Supaya kami bisa membangun pos pelayanan di tempat ini. Supaya kami boleh memenangkan jiwa sebanyak mungkin bagi Yesus. Ada kerinduan untuk berbuat sesuatu. Kami mau full melayani Tuhan. Kami mau terlibat dalam pelayanan. Itu adalah kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Sebagai respon kita, dampak dari Yesus dimuliakan. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Banyak hal kita sering kali melihat bagaimana Yesus dimuliakan dengan puji-pujian umatnya yang begitu indah, begitu merdu. Harusnya melahirkan kerinduan. Tuhan, kami mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Supaya melalui itu pun Yesus dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Allah yang punya firman ini memberkati kami dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami, menasihati kami, dampak Yesus dimuliakan. Kami berbahagia, kami ada kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.